Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda, memberi informasi Islami untuk menambah pengetahuan Anda hari ini. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi, Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Kar bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang peminum berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangat istimewa. Suatu hari Umar mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Tengah perjalanan beliau mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika dia tiba di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut, namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya, maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surah Taha. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Maka bergemalah takbir keluar dari mulut para sahabat yang hadir pada saat itu. Menurut riwayat, Umar masuk Islam setelah masuk Islamnya 40 laki-laki dan 11 perempuan atau orang ke-52 yang masuk Islam. Namun ada juga yang berpendapat Umar adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi SAW. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Hal ini menjadikan umat Islam semakin kuat dan disegani. Nabi Muhammad memberi gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti Sang Pembeda. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dikatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Allah telah menempatkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Allah dengannya membedakan yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab memiliki pemikiran kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi Muhammad SAW yang dianggap tidak rasional. Misalnya tentang perjanjian Hudaibiyah, yang menurut dia merugikan umat Islam, dan juga ketika tokoh munafik Madinah, Abdullah bin Ubay yang meninggal. Umar bin Khattab menyarankan untuk tidak disalatkan. Menurut pendapatnya, dia dikubur langsung karena dia tokoh munafik yang selalu mengganggu dan merugikan umat Islam, tapi Nabi Muhammad tidak melakukan hal itu sampai turun wahyu. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah 84. Di samping memiliki daya kritis tegas dan keras, Umar bin Khattab memiliki sikap yang sangat mulia, yaitu seseorang yang amat mudah menangis bila mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia akan luluh hatinya jika dibacakan ayat Al-Quran. Seperti saat meninggalnya Nabi Muhammad SAW, beliau merasa tergoncang dan melarang siapapun yang mau memandikan jasad Nabi Muhammad SAW.
Beliau menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggal, melainkan hanya terpisah saja dengan ruhnya dan suatu saat akan kembali lagi. Kemudian Abu Bakar datang dan menyatakan bahwa barang siapa mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa mau menyembah Allah, Allah selalu hidup dan tak pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca Quran yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran 144. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan salat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian kisah singkat dari Umar bin Khattab. Semoga dapat menambah pengetahuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.